Kelompok 4, hei! Kelompok 4, hei! Kelompok 4, hei, hei, hei! Partai politik menjadi kilatan, kita memang luar biasa. Selalu bersemangat, penuh tekad yang bulat, menyelesaikan proyek yang berjalan. Kami kelompok 4 selalu bersemangat. Yo! Semangat, semangat, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TPPL 2A dari kelompok 4 dengan anggota Yosua Beain, Najula Azza Ma'ruf, Sufia Indonesia, dan Ardian Destra Pratama. Kami di sini akan menjelaskan tentang pembuatan sabun padat dari bahan baku minyak jelantah. Dengan jurnal yang pertama, dengan metode penelitian yang pertama itu ada bahan baku minyak jelantah diperoleh dari minyak goreng bekas dari pedagang gorengan di wilayah Kelurahan Tonon, Kota Tegal. Bahan formulasi sabun diperoleh dari Laboratorium D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Metode permurnian minyak goreng yang digunakan yaitu secara fisika yaitu penyaringan untuk menghilangkan bumbu. Kemudian metode pemucatan menggunakan adsorpsi dengan karbon aktif dan serbuk kopi 0,1%. Metode organoleptis dengan pertanyaan kepada 20 panelis, metode analisis air dan asam lemak dengan gravimetri, pH dengan metode stick pH, dan alkali bebas dengan titrasi acidimetri. Kemudian hasil dan pembahasan evaluasi sediaan sabun padat pada percobaan ini dilakukan untuk mendapatkan sediaan sabun padat dengan mutu yang baik. Dengan demikian dapat diketahui pada jenis absorben yang cocok untuk pembuatan sediaan sabun padat ramah lingkungan yang dapat dilihat dari sifat fisiknya. Metode yang digunakan dalam pembuatan sabun padat ini adalah metode semi panas. Uji yang dilakukan meliputi pemeriksaan mutu sabun mandi yaitu kadar air, stabilitas busa, dan pH. 1. Kadar air. Kadar air menunjukkan banyaknya kandungan air yang terdapat dalam suatu bahan. Menurut SNI tahun 1994, kadar air dalam sabun maksimal sebesar 15%. Rata-rata kadar air sabun padat yang dihasilkan berkisar antara 14,125 sampai 14,312%. Variasi jenis absorben yang ditambahkan tidak berbeda signifikan terhadap kadar air sabun padat karena masing-masing sabun masih memenuhi standar kurang dari 15%. Variasi jenis absorben pada setiap formulasi menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata terhadap rata-rata kadar air sabun padat. Yang kedua, deret kesamaan atau pH. Produk kosmetik terutama sabun memiliki karakteristik fisik yang sangat penting yaitu nilai pH. Menurut Wasitajamaja 2007, nilai pH yang sangat tinggi atau sangat rendah dapat menambah daya absorbensi kulit sehingga memungkinkan kulit teriritasi. Standar pH yang untuk sabun mandi berkisar antara 9 sampai 11 pH. Nilai pH sabun setelah dilakukan formulasi didapatkan pH rata-rata pada sabun formulasi sebesar 9. Sabun formula 2 dengan pH 9. Berdasarkan uji tersebut, dengan penambahan variasi jenis absorben pada setiap formulasi menunjukkan tidak ada perbedaan terhadap rata-rata pH sabun padat. 3. Uji organoleptik. Tujuan dari uji organoleptik adalah untuk mengukur tingkat kesukaan atau hedonik terhadap sabun beras padat. Penelitian ini menggunakan 20 orang panelis yang tidak terlatih yang diminta untuk menilai warna, aroma, busa, kesan segar, lembab, halus, dan kesat dari sabun mandi beras padat melalui lembar kuesioner yang telah disediakan. Setiap panelis mendapatkan 2 jenis sabun padat sehingga dapat merasakan perbedaan dari kedua jenis sabun tersebut. 4. Uji tinggi busa. Uji stabilitas busa bertujuan untuk mengetahui kestabilitasan busa yang dihasilkan oleh sabun padat minyak jelantah. Menurut Dragon et al. 1968, kriteria stabilitas busa yang baik yaitu apabila dalam waktu 5 menit diperoleh kisaran stabilitas busa dengan tinggi lebih dari 9,5 cm. Pada percobaan ini dalam waktu 5 menit ketinggian busa sebesar 3 sampai 3,5 cm saja.
Yang kelima, uji asam lemak. Jumlah asam lemak adalah keseluruhan asam lemak baik asam lemak yang terkait dengan natrium atau asam lemak bebas ditambah asam lemak netral. Prinsip penetapan jumlah asam lemak adalah pemisahan jumlah asam lemak dari ikatan sabun natrium dengan penambahan asam kuat, kemudian mengekstraknya dengan kek yang berisi campuran parafin padat, asam lemak bebas, lemak netral, dan minyak mineral yang mungkin ada. 6. Uji kadar alkali bebas. Alkali bebas adalah asam lemak yang berada dalam sabun tetapi yang tidak terkait sebagai senyawa natrium ataupun lemak netral. Tujuan dari ujian kadar asam lemak yaitu untuk mengetahui apakah sabun yang dibuat dapat digunakan pada kulit tanpa menimbulkan iritasi. Standar kadar alkali bebas dihitung sebagai NaOH yaitu kurang dari 0,1%, SNI 06-3532-1994. Kesimpulan, hasil percobaan minyak jelantah yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Sabun padat minyak jelantah dengan absorben serbuk kopi menghasilkan uji organoleptis yang tidak baik dibandingkan dengan absorben karbon aktif. Yang kedua, sabun padat yang diabsorpsi karbon aktif mempunyai kandungan air rata-rata 14,15%, pH 9, tingkat busa 3,3 cm, asam lemak 50,37% dan alkali bebas 0,08%. Sedangkan sabun dengan absorben serbuk kopi memiliki kandungan air rata-rata 13,82%, pH 9, tinggi busa 3,5 cm, asam lemak 46,82% dan alkali bebas 0,09%. Berikutnya ini akan dijelaskan oleh Najula Azam. Evaluasi mutu sabun padat transparan dari minyak goreng bekas dengan penambahan SLS, sodium lauryl sulfat, dan sukrosa. Metode 1. Bahan dan peralatan. Tempat dan waktu. Penelitian telah dilaksanakan di laboratorium pengolahan hasil pertanian dan analisis hasil pertanian program studi teknologi hasil pertanian jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan. Bahan-bahan lain yang digunakan pada penelitian ini adalah NaOH 30%, gliserin, alkohol 96%, surfaktan sodium lauryl sulfat atau SLS, sukrosa, NaCl, air pewangi lemon, sabun padat, transparan komersial, indikator phenolphthalein, dan aquades. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 17 pelakuan dan 3 kali ulangan dengan kombinasi pelakuan konsentrasi atau SLS, sodium lauryl sulfat, dan konsentrasi sukrosa. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam penelitian, karakteristik kadar air ALB, bilangan penyabunan, volume busa, pH, uji dimasukkan ke dalam cetakan sabun dan ditutup dengan plastik. Sabun dibiarkan selama 24 jam pada suhu kamar hingga sabun memadat, kemudian dievaluasi mutunya. Kadar air. Tabel 1 menunjukkan bahwa pada setiap pelakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap kadar air sabun padat yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena minyak goreng bekas yang digunakan sebagai bahan baku sabun padat juga memiliki kadar air yang relatif sama. Kadar air merupakan banyaknya air yang terdapat di dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Rata-rata kadar air sabun padat minyak goreng bekas yang dihasilkan berkisar antara 4,32% hingga 7,15% dan telah memenuhi standar mutu sabun padat SNI 06-3532-1994 dalam kurung. Penelitian terhadap kadar asam
Lemak bebas sabun padat transparan dianggap tidak terdeteksi karena ketika proses pengujian sebelum literasi dengan larutan NaOH 0,1 dan larutan sabun telah berwarna merah. Selain itu, air yang digunakan untuk melarutkan natrium hidroksida pada semua pelakuan dalam jumlah yang sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Radia tahun 2006 bahwa kadar air sabun dipengaruhi oleh kadar air bahan baku yang digunakan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan sodium lauryl sulfat dan sukrosa yang digunakan untuk bahan baku sabun padat transparan berpengaruh nyata pada bilangan penyabunan. Uji busa, penilaian pH, uji kekerasan, aroma sabun padat, transparan, dan berpengaruh tidak nyata pada kadar air, warna, tekstur, ditambah dengan pewarna, dan hanya ditambah pewangi. Hal ini juga mempengaruhi penilaian secara keseluruhan dari sabun yang dihasilkan, serta uji organoleptik busa atau formulasi sabun padat transparan terbaik, yaitu pelakuan S1 G4 (SLS 1,5%), sukrosa 15,5% dengan karakteristik kadar air 4,46%, bilangan penyabunan 104,90 mg per gram, volume busa 166,49 cm3, pH 9,8, nilai kekerasan 0,37 mm per detik, dan penerimaan keseluruhan yang hampir mendekati kontrol. Saran untuk mendapatkan sabun padat dengan mutu yang lebih baik, yaitu pH rendah dan tidak menimbulkan iritasi, maka penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian perbaikan terhadap formulasi bahan dalam pembuatan sabun padat transparan. Terima kasih. Dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh Sufi Ainun. Penurunan asam lemak bebas pada minyak goreng bekas menggunakan ampas tebu untuk pembuatan sabun. Metode penelitiannya yang pertama, bahan dan peralatan. Peralatan yang digunakan yaitu ada labu Erlenmeyer, alat titrasi, beker glass, hot plate, stirrer, pipet tetes, termometer, oven, kertas saring, corong, neraca analitis, blender, ayakan, botol VCO, gelas ukur, pH meter, cawan petri, dan spatula. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu ada minyak goreng bekas yang berasal dari minyak sawit, ampas tebu, NaOH, asam sitrat, asam stirat, indikator PP, gliserin, etanol, aquades, gula, dan pewangi. Untuk preparasi bahan baku, ampas tebu diperoleh dari pedagang penjual es tebu yang ada di kota Cilacap. Sisa-sisa penggilingan sari tebu dicuci hingga bersih lalu dikeringkan di bawah terik matahari. Selanjutnya, ampas tebu yang telah dikeringkan dihaluskan dan diayak hingga didapatkan bubuk ampas tebu. Sedangkan minyak kelapa sawit diberi dari swalayan yang ada di kota Cilacap. Lalu digunakan untuk menggoreng beberapa kali seperti menggoreng ikan, telur, dan tempe sehingga menjadi minyak goreng bekas sebagai bahan baku pembuatan sabun padat. Yang ketiga ada proses perendaman. Timbang bubuk ampas tebu sebanyak 5 gram, kemudian dicampurkan ke dalam minyak goreng bekas yang telah disiapkan sebanyak 100 ml dalam botol VCO, lalu dikocok hingga homogen. Bubuk ampas tebu yang sudah bercampur dengan minyak goreng bekas dilakukan perendaman dengan variasi waktu 0, 24, 48, dan 72 jam. Perendaman tersebut bertujuan agar warna minyak menjadi lebih jernih.
Yang keempat yaitu kadar asam lemak bebas atau ALB. Sampel minyak sebanyak 5 gram dilarutkan dalam alkohol, lalu dipanaskan. Selanjutnya, untuk menentukan kadar asam lemak bebas atau ALB pada minyak yaitu dengan cara titrasi. Setelah dingin, sampel minyak dititrasi dengan larutan NaOH sebanyak NaOH dengan 0,1 normal yang ditandai perubahan warna merah jambu dengan penambahan indikator PP. Kemudian, asam lemak bebas dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, di mana persen ALB yaitu sama dengan berat mol asam lemak bebas dikali volume dikali normalitas dibagi berat sampel dikali 100%, di mana berat molekul dari minyak sawit yaitu 256. Kemudian pembuatan sabun. Pembuatan sabun padat dari minyak goreng sawit bekas menggunakan larutan NaOH dengan variasi konsentrasi 10, 20, dan 30%. Pertama-tama siapkan 12,5 gram sampel minyak dan asam stirat. Lalu masukkan larutan NaOH tersebut secara perlahan ke dalam sampel tersebut. Kemudian diaduk dengan stirer hingga suhu 60 derajat Celcius. Setelah homogen, tambahkan 2 gram asam sitrat dan 15 gram gula. Dinginkan hingga suhu 40 derajat Celcius, lalu ditambahkan pewangi sabun dan masukkan ke dalam cetakan. Untuk analisa sabun padat, yaitu analisa dari penelitian ini menghitung kadar asam lemak bebas atau ALB dan kadar air pada minyak. Kemudian menghitung berat sabun yang dihasilkan, kadar air, derajat keasaman atau pH, dan tinggi busa pada sabun. Kadar asam lemak bebas yang terlalu tinggi di dalam sabun akan menyebabkan iritasi pada kulit, sehingga perlunya untuk menurunkan kadar asam lemak bebas pada minyak goreng bekas sawit sebagai bahan baku pembuatan sabun. Minyak goreng sawit bekas terjadi penurunan angka asam lemak bebas, di mana asam lemak bebas pada minyak goreng bekas sebelum perendaman sebesar 0,3%, kemudian setelah dilakukan perendaman selama 48 jam dan 72 jam menggunakan bubuk ampas tebu, terjadi penurunan kadar asam lemak bebas yaitu menjadi 0,25%, 0,20% dan 0,15%. Dengan demikian, waktu perendaman menggunakan ampas tebu dapat menurunkan kadar asam lemak bebas. Semakin lama waktu perendaman yang dilakukan, maka kadar asam lemak bebas yang akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan semakin lama waktu perendaman, maka daya adsorpsi dari ampas tebu akan semakin meningkat. Kadar air pada minyak sebelum perendaman yaitu 0,51% dan terjadi penurunan kadar air yang drastis setelah waktu perendaman selama 24 jam yaitu dari 0,27%. Sedangkan waktu perendaman 48 jam dan 72 jam, kadar air sedikit meningkat dari pada waktu perendaman selama 24 jam yaitu 0,32% dan 0,30%, sehingga kadar air yang paling rendah pada minyak didapatkan pada waktu perendaman selama 24 jam. Sabun merupakan bahan logam alkali atau basa dengan rantai asam monokarbolik yang panjang. Larutan alkali yang digunakan untuk membuat sabun tergantung jenis sabun tersebut. Pada penelitian ini bertujuan untuk membuat sabun padat, maka larutan alkali yang biasa digunakan pada sabun padat adalah NaOH. Berat sabun naik seiring dengan bertambahnya konsentrasi NaOH yang ditambahkan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya reaktan yang digunakan, maka akan menggeser kesetimbangan reaksi ke kanan dan menyebabkan meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan. Begitu juga dengan waktu perendaman. Semakin lama waktu perendaman, maka semakin berat sabun yang diperoleh.
Dari hasil analisis didapatkan nilai berat sabun yang terkecil yaitu 43,57 gram, yaitu pada waktu perendaman selama 24 jam dengan penambahan NaOH sebesar 10%. Sedangkan berat sabun yang terbesar yaitu 63,20 gram, yaitu pada waktu perendaman selama 72 jam dengan penambahan NaOH sebanyak 30%. Proses oksidasi dapat berlangsung apabila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dan minyak atau lemak. Hasil analisis kadar air pada sabun padat. Kadar air pada sabun padat yang dihasilkan pada penelitian ini berkisar antara 34,93 sampai 50,87%. Kadar air terbesar adalah 50,87%, diperoleh dari waktu perendaman selama 24 jam dan penambahan NaOH sebanyak 10%. Kadar air terkecil adalah 34,93%, diperoleh dari waktu perendaman selama 24 jam dan penambahan NaOH sebanyak 30%. Pada penelitian ini, tingginya kadar air pada sabun padat disebabkan karena kadar air pada sampel minyak sudah tinggi. Hal ini terjadi karena kemampuan ampas tebu sebagai adsorpsi kurang maksimal untuk menyerap kandungan air pada minyak jelantah. Kadar air ini tidak cukup baik karena menurut standar nasional SNI, kadar air dalam sabun padat maksimum sebesar 15%. Oleh karena itu, kadar air pada sabun yang didapat belum memenuhi standar. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bahan baku minyak sawit dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun padat, meskipun kadar air pada sabun masih sangat tinggi, sehingga tidak semuanya dapat memenuhi SNI. Waktu perendaman yang semakin lama akan berpengaruh terhadap penurunan kadar asam lemak bebas atau ALB dari 0,30% menjadi 0,15%. Konsentrasi NaOH yang semakin tinggi dan waktu perendaman makin lama, maka akan berpengaruh terhadap sabun padat yang dihasilkan. Derajat keasaman atau pH pada sabun berkisar antara 8,9 sampai 11,8, sedangkan tinggi busa sabun yang dihasilkan berkisar antara 49 sampai 9,9 cm. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardian Desta Pratama. Selanjutnya, pembuatan sabun berdasarkan minyak jelantah dengan penambahan gel lidah buaya sebagai antiseptik alami. Metode penelitian. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sabun terdiri dari minyak jelantah, NaOH, serta daun lidah buaya. Penentuan kadar alkali bebas bahan yang digunakan antara lain sampel sabun hasil produksi, alkohol 96%, 96% netral, HCl 0,1N alkoholis, dan indikator phenolphthalein 1%. Untuk penentuan jumlah bakteri, bahan yang digunakan antara lain media AN, suspensi bakteri, dan sabun hasil produksi. Lidah buaya dengan 30 ml minyak pada suhu 50 derajat Celcius. Campuran diaduk hingga membentuk fla lalu ditambahkan 9 ml pewangi aroma melon dan campuran terus diaduk hingga mengental. Setelah itu, sebagian sabun dituang pada cetakan plastik untuk dilakukan pengujian alkali bebas dan sebagian dituang pada cetakan yang dilapisi kertas lilin untuk membuat menjadi sabun kertas. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, sabun yang diproduksi pada penelitian ini berbentuk padat, keras, mudah diiris, berwarna putih, beraroma khas buah melon, dan menghasilkan busa yang cukup banyak. Sementara itu, pada penentuan kadar alkali bebas pada sabun dilakukan melalui titrasi asam basah. Pada tahap awal dilakukan
standarisasi, kemudian sampel dititrasi menggunakan HCl. Berdasarkan hasil penelitian, sabun hasil produksi memiliki kadar alkali bebas sebesar 0,408%. Kadar tersebut belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SNI, yaitu maksimal 0,1%. Menurut Silsia dan kawan-kawan tahun 2017, alkali bebas adalah alkali pada sabun yang tidak diikat sebagai senyawa. Uji efektivitas. Uji efektivitas secara in vitro dilakukan untuk mengamati kemampuan sabun hasil produksi dalam membunuh kuman. Cara yang dilakukan yaitu melalui uji lempeng total dengan cara membandingkan jumlah koloni dari suspensi bakteri yang dikontakkan dengan sabun tanpa penambah gel lidah buaya dan sabun dengan penambahan gel lidah buaya. Pada uji efektivitas gel buaya, semua responden yang diuji mengalami penurunan jumlah bakteri setelah mencuci tangan menggunakan gel lidah buaya. Pada data persentase penurunan terkecil terjadi pada responden D, yaitu sebesar 84%, sedangkan penurunan besar terjadi pada responden E, yaitu sebesar 94,5%. Berdasarkan hasil pengamatan pada cawan yang ditumbuhi koloni dari tangan D, cawan pertama belum mencuci tangan ditumbuhi 114 koloni yang berukuran kecil, dan sedangkan cawan kedua sesudah ditumbuhi 19 koloni yang berukuran sedang saja. Berdasarkan data tersebut, maka sabun hasil produk mengurangi jenis kuman yang berkoloni kecil, sehingga peneliti berasumsi bahwa kemampuan antiseptik pada sabun hasil produksi tidak sama untuk setiap jenis bakteri. Dengan membandingkan penurunan jumlah bakteri antara tangan yang dicuci menggunakan gel lidah buaya dengan tangan yang dicuci menggunakan sabun hasil produksi, maka penurunan terbesar diperoleh pada tangan yang dicuci menggunakan sabun hasil produksi. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadinya efek sinergis yang saling menguatkan antara zat antiseptik yang berasal dari sabun dan dari gel lidah buaya. Selain dapat membersihkan kotoran, sabun yang dibuat dengan penambahan gel lidah buaya juga dapat mengurangi kuman karena adanya zat antiseptik dari lidah buaya. Kesimpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa minyak jelantah yang telah dimurnikan menggunakan karbon aktif 7,5% dapat digunakan sebagai bahan pembuatan sabun. Sabun yang diproduksi pada penelitian ini memiliki kemampuan antiseptik yang dibuktikan secara uji lempeng total pada 5 responden. Saran. Dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk identifikasi jenis bakteri yang dapat dihambat oleh sabun gel lidah buaya. Selain itu, dapat pula digunakan zat antiseptik alami lainnya yang berasal dari herbal lain seperti daun sirih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.